Baitul Maqdis dikuasai ya dalam kondisi digagai oleh musuh-musuh Islam, kecuali muslimin saat itu seperti di zamannya Salahuddin ya dalam kondisi di bawah. Artinya dalam kondisi rusak, dosa, maksiat dianggap biasa. Wah, itu Baitul Maqdis mesti miliknya musuh Islam. Ya, Baitul Maqdis milik kembali kepada miliknya Islam wal Muslimin itu pasti di zaman di perang Uhud 700 meningkat. Dan ketika Rasulullah SAW pasca perang Badar menyampaikan di hadapan para peserta Badar, ya, fa innallaha wajaba lakumul jannah i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi peserta Badar, ya, kalian telah wajib mendapatkan surga. Maka kalian mau melakukan apa saja itu bebas. Ya, ini bukti kabar gembira bagi veteran Badar. Di Uhud juga sama. Cuma Rasulullah SAW menyebut beberapa nama. Maka nanti di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Ya, wajib kita mengikuti ajaran Rasul. Manusia satu-satunya yang secara mutlak kita ikuti ya cuma Nabi SAW. Yang lainnya gak mutlak, ya, karena tingkat kesalahannya tidak terjaga seperti beliau. Pandangan saya, lisan saya, banyak jatuhnya, banyak salahnya. Tapi di dunia ini ada dua mata yang gak pernah salah, dua lisan yang gak pernah salah. Dan itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Allah menjamin dalam firman-Nya, "Mazaghal basaru." Ya, penglihatan Muhammad itu tidak pernah khilaf, tidak pernah salah. Jadi kalau Rasul menyampaikan aku memandang, aku melihat, nah itu berarti pasti benarnya. Adapun ucapan, Allah juga berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad itu bukan hawa nafsu, bukan karena hawa, hasrat, keinginan pribadi, bukan. Semuanya dituntun dari wahyu ilahi. Maka beliau berpesan, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian memegang ajaranku. Kalau kita masih bingung, ya, prakteknya, maka Rasul melanjutkan, "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Dan ikuti ajaran-ajaran khulafa, orang-orang yang menggantikanku. Dan disebutkan 4 orang. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Maka kita beragama sesuai dengan pemahaman 4 manusia ini juga boleh. Cuma kita tidak punya kewajiban mutlak mengikuti mereka. Kita harus melihat, menimbang kenapa mereka melakukan demikian. Ya, meskipun yang mereka lakukan banyak benarnya daripada salahnya. Seperti zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pemimpin. Beliau masuk dalam hadis tadi. Beliau juga alim dari kalangan sahabat. Levelnya sudah mujtahid. Dan di zaman beliau memimpin, kalau ada jenazah
mayit veteran Badar, maka beliau imami sholat jenazah dan beliau menambahkan takbir dari yang awalnya 4 tambah 2 jadinya 6. Jadi di zaman Ali bin Abi Thalib, kalau ada sahabat yang wafat kok ternyata veteran Badar, itu sholat jenazahnya 6 kali takbir. Padahal Rasulullah SAW ngajarinya 4 kali. Ya, berarti Ali membuat ajaran baru. Ya. Dalam hal ini beliau memang beristihad demikian, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Abdullah bin Umar enggak ingkari, Abdullah bin Mas'ud tidak ingkari, Anas bin Malik, bahkan Aisyah istri Nabi juga tidak mengingkari. Ketika ditanya kenapa engkau mensolati dengan 6 kali takbir, kata Ali, karena aku menghormati mereka adalah orang-orang mulia yang di level para sahabat Nabi itu ada di golongan atas. Nabi saja kalau ada kesalahan dari mereka, Rasul maafkan, seperti Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Khatib bin Abi Balta'ah itu menjelang Fathu Makkah, beliau dari Madinah ngirim surat untuk keluarganya di Mekah yang kebanyakan masih musyrik. Ini 10.000 muslimin Madinah mau masuk ke Mekah, jangan-jangan ada perang besar ya. Keluargaku gimana di sana? Makanya ngirim surat untuk jaga-jaga. Ya, kalian kalau butuh sembunyi, sembunyilah. Ya, dan Rasul tidak pernah tahu surat itu. Sahabat tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahui, maka melalui perantara Jibril Rasul dikabari, ada seorang dari sahabatmu yang menulis surat ini bentuk dari khianat, yang membongkar rencana Nabi. Padahal hanya untuk keluarganya tok itu, supaya keluarganya aman, jogo-jogo kalau nanti muslimin ke Mekah, kalau terjadi perang, keluarganya tidak bagian dari korban. Nah, dari dulu hukuman bagi pengkhianat apa? Mati. Ya, dipancung. Tapi ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Khatib bin Abi Balta'ah, dan beliau terkenal karena riwayat ini. Alasannya kenapa Rasul memaafkan? Karena Khatib bin Abi Balta'ah bagian dari prajurit perang Badar. Ya, jadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pokoknya yang ahli Badar itu mendapatkan keistimewaan. Nah, Ali bin Abi Thalib juga demikian. Siapa saja yang wafat di zaman beliau, kok veteran Badar, maka dapat double doa dari beliau, yaitu dengan 6 kali takbir. Begitu juga nanti kalau jenazahnya di zaman Ali bin Abi Thalib veteran Uhud, maka diimami oleh Ali bin Abi Thalib dengan 5 kali takbir. Ya. Nah, sekarang siapa yang berani menyalahkan Ali bin Abi Thalib? Tidak ada yang berani. Tapi harus diyakini dan difahami dengan baik. Ini semua ijtihad beliau dan diperuntukkan bagi sahabat-sahabat ahli Badar dan veteran Uhud. Yang lainnya nggak dapat. Dan sepeninggal itu semuanya, Ali juga biasa ngimami jenazah muslim dengan 4 kali takbir. Jadi kalau hari ini nggak bisa lagi di compare atau dikiaskan. Ya, veteran takmir masjid gitu. Terus ya takbir ping 5 nggak bisa. Ya, veteran DKM panitia kajian terus diimami ya dengan lebih dari 4 kali takbir, lah ini bagian dari kesalahan dan penyimpangan. Kalau Ali ada alasan kuatnya. Ya. Barakallahu fikum. Jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Akhir dari pertemuan kita di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
keluar Madinah menuju Uhud, yang awalnya beliau membawai 1.000 kaum muslimin. Wa raja'a anhu fi tariqi Abdullah bin Ubay bin Salul bi 300 min ashabil munafiqin. Nah, ini. Tapi ternyata di tengah jalan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong yang munafik, memprovokasi. Ya. Dia berkata, kalian itu mau melawan 3.000 dengan peralatan perang totalitas, sedangkan kalian cuma 1.000. Kalau kalian nanti kalah, kalian akan ditawan, dan anak istri kalian bisa jadi budak. Ya, tapi kalau kalian gak ikut perang, aman kalian. Di Madinah kalian masih punya beberapa kebun kurma, kalian masih bisa mencari penghasilan yang lain, dan ujung-ujungnya dari 1.000 lagi membelot balik pulang ke rumah 300 orang, dan ini semuanya adalah munafik. Nah, di sini baru kita tahu bahwa dalam peristiwa jihad bersama Rasul SAW, apalagi tema-tema jihad yang besar seperti Badar, Uhud, kemudian ada Ahzab, kemudian Hunain, ya, kemudian Fathu Makkah, ya, Tabuk, itu rata-rata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeting dengan cara menyortir bahwa siapa saja yang ikut di dalam pertempuran-pertempuran dasar itu betul-betul orang yang beriman dan benar keimanannya. Ya, Badar itu orang-orang yang memang betul-betul siap menemani Rasul apapun kondisinya, nggak punya kendaraan berangkat, senjata seadanya berangkat. Uhud juga demikian. Ya, setelah mendapatkan berita besar pahala yang melimpah, yaitu surga, maka semua orang pengen ikut perang Badar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nyaring itu, benar siapa saja yang betul-betul pengen ikut berjuang bersama Rasul. Dan ternyata 300-nya itu ya hanya untuk, ya bahasa hari ini flexing, ya kan, hanya untuk pencitraan, hanya untuk pamer, hanya ikut-ikutan pengen dicap sebagai pahlawan perang dan lain seterusnya. Makanya ketika munafik menampakkan, ya, bahwa mereka aslinya pengecut, tidak mau berperang, alhamdulillah, sehingga 700 sahabat yang ikut itu semuanya ya benar dalam keimanan dan keislamannya. Dan setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan wa amara khamsina rajulan minar rumati bitahassuni fil jabal. Beliau memerintahkan ada 50 ahli panah supaya mereka standby di bukit, ya, masih wilayah Uhud, namanya Jabal Ainain. Tapi hari ini dikenal dengan Bukit Rumat atau Bukit Para Pemanah. Aslinya namanya adalah Jabal Ainain atau Bukit Ainain. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tatrukul jabala sawa'un intasorna am kusirna. Janganlah kalian meninggalkan bukit ini, ya, itu di tugas kalian, entah kita menang atau kita kalah. Thumma bada al-qitalu bainal fariqain. Baru kemudian perang pun mulai berlangsung. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perang Uhud
itu ada dua manusia yang secara standar prajurit sudah nggak masuk. Yang pertama ada seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh. Yang kedua adalah Abdullah bin Amr bin Haram. Ya, dua orang ini sudah nggak masuk standarisasi prajurit. Kenapa? Karena Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr bin Haram itu dua-duanya sudah lanjut usia. Dan Amr bin Jamuh itu dalam kondisi kakinya pincang. Cuma kalau kita aplikasikan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu jalis atau mathalul jalisi salih wasu kabai'i al-misr wa nafihul kir. Permisalan pertemanan yang baik dan yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi. Permisalan pertemanan yang baik seperti minyak wangi, ya. Contohnya ada dua orang ini. Siapa tadi? Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr. Siapa itu Amr bin Jamuh? Siapa itu Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr itu ayahnya sahabat Nabi Jabir. Makanya ada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Kalau Amr bin Jamuh itu bapaknya pahlawan-pahlawan Islam seperti Muawid, ya, atau dikenal dengan suaminya Afrah, sahabiah dari kalangan Ansor, ya, itu masuk Islamnya saja sudah sepuh, dua-duanya. Dan mereka itu sama-sama ipar, sama-sama menikahi Mbak Yuadi. Jadi mereka ada hubungan iparan. Maka di perang Badar mereka itu sebetulnya pengen ikut, tapi dilarang sama anak-anaknya. Mengetahui pahala yang digapai dan diraih oleh veteran Badar, maka di Uhud mereka nggak mau ketinggalan. Mereka datang kepada anak-anaknya, bapak mau ikut jihad. Kata anaknya, enggak, bapak sudah nggak masuk standarisasi prajurit. Anak-anaknya nggak ridho, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Ya, Amr bin Jamuh tanya, ya Rasul, boleh nggak ahli surga itu di dunianya fisiknya kurang, yaitu salah satu yang pincang? Ada nggak ahli surga nanti yang pincang? Ya di surga nggak ada yang pincang, tapi dari siapa saja hamba Allah beriman di dunia kondisi apapun bisa saja. Berarti orang seperti saya ini masuk surga bisa. Kemudian Amr bin Jamuh berkata, ya Rasulullah, izinkan aku, ya, dalam ucapan beliau yang ditulis dalam sejarah-sejarah peristiwa Uhud, uridu an aqta'uha al-jannah bi'araji hadza. Aku ingin mengetuk pintu surganya Allah dengan kaki pincangku ini. Terus begini, otomatis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan. Begitu juga iparnya, yaitu Abdullah bin Amr bin Haram, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, saya ini lebih banyak umurnya dalam kemusyrikan dibanding keimanan, tapi saya pengen mendapatkan surga Allah, ya, dan salah satunya dengan berjuang membela agamanya. Maka kalau aku hari ini berdoa semoga mendapatkan pahala syahid, bisa apa enggak? Ya bisa saja. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga aku bagian dari prajurit-prajuritnya yang membela agamanya pada hari ini. Berangkat. Dan nantinya betul Abdullah bin Amr alias bapaknya sahabat Jabir bin Abdullah itu termasuk bahkan
pertama kali dari prajurit muslimin yang wafat gugur syahid di medan Uhud. Begitu juga Amr bin Jamuh, sama. Ya, dengan kaki pincangnya akhirnya berjuang dan mendapatkan kesyahidan. Maka di akhir pertempuran Rasul meminta sahabat-sahabat untuk mencari jenazah-jenazah muslimin, ya, memisahkan dengan mayit-mayitnya orang-orang musyrik. Kata Rasul, kalau bertemu Amr sama Abdullah, ya, maka jadikan satu. Karena sesungguhnya aku mengetahui mereka bersahabat di dunia dan nanti akan Allah kumpulkan lagi mereka berdua di surga. Ya, maka nanti ketika ngubur kan, sampai hari ini kan masih ada kuburan syuhada Uhud itu. Itu kuburan yang satu liang lahat 2 orang cuma mereka. Yang lainnya kan ada 70, itu berarti ada berapa liang lahat itu? Itu ada 69. Ya. Yang dalam satu lubang ada 2 jenazah, itu hanya jenazahnya siapa? Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr bin Ham. Ya, karena Rasul sudah tahu berita bahwa mereka berdua Allah kumpulkan lagi di akhirat, yaitu di surga. Oh, itu nikmatnya. Ya, persahabatan di dunia sampai di surga. Karena dibangun di atas kesolehan. Awalnya mereka musyrik. Anak-anaknya, istri-istri mereka lebih duluan masuk Islam. Tapi yo kafir bareng, musyrik bareng, masuk Islam juga. Ya, nggak jauh beda waktunya. Akhirnya berjuang bersama Rasul bareng, syahid juga bareng. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan bahwa perang Uhud di salah satu fase muslimin nantinya kalah karena meninggalkan sabda yang tadi kita sebutkan, la tatrukul jabal, jangan kalian meninggalkan bukit pemanah dalam kondisi apa. Tapi qadar Allah, ya, Allah sedang memberikan ujian bagi kaum muslimin. Ya, ternyata ada beberapa yang menyimpang dari nasihat. Akhirnya Allah beri ujian, kalah. Nah, pertempuran dan peperangan dari dulu, ya, sampai sekarang itu sebetulnya kuncinya kan di sini. Selagi kita taat kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah menang. Selagi kita jauh dari Allah dan Rasulnya, yaitu ya jangan harap menang. Ya, dimanapun bumi kita berpijak dan dimanapun ada perlawanan dari orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, kuncinya di sini. Ya, kita beriman, beramal, bertakwa atau sebaliknya. Sampai nanti ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa kepemimpinannya mengirimkan penaklukan Persia, mengirimkan penaklukan Romawi. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau masalah jumlah kalian itu mesti lebih dikit. Ya ada, ya ceritanya jumlah muslimin lebih banyak itu, ya paling cuma di Hunain saja. Rata-rata semuanya lebih sedikit. Persenjataan lebih kurang. Tapi yang membedakan adalah kalian punya iman, musuh-musuh kalian tidak punya iman. Kalian megang takwa, musuh-musuh kalian malah ahli maksiat kepada Allah. Itu yang kemudian membawa kemenangan dari Allah. Keimanan, ketakwaan. Tapi kalau sekarang kalian berperang bukan karena iman, bukan landasannya takwa, tapi sama-sama maksiat, terus apa bedanya dengan musuh-musuh kalian? Ini nasihat berharga turun-temurun sampai hari ini. Ya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul meminta salah seorang sahabat, Auf
bin Abdurrahman bin Auf, u'dud sittan ma baina yadayya was-sa'ah. Hitunglah 6 perkara antara aku dengan kiamat tegak. Ini Rasul sedang membawa nubuat, ya, tanda-tanda kenabian sepeninggal beliau. Diminta menghitung 6 perkara. Pertama dan yang kedua saja. Yang pertama adalah mauti, yaitu hari wafatnya Rasul, itu tanda kiamat. Bagian dari tanda-tanda kiamat kecil yang sudah berlalu itu wafatnya Rasul. Yang kedua adalah wafathu ardhis Syam, dan takhluknya bumi Syam dan di bawah kekuasaan muslimin. Kalau bicara Syam di zaman Rasul SAW, hari ini ada 4 negara. Ada Yordania, ada Lebanon, ada Suriah atau Damaskus, dan ada Palestina. Ya. Rasul SAW juga bersabda, fatuba, beruntung, sukses. Kemudian Rasul menambahkan, Allahumma barik lana fi syamina. 3 kali beliau ulangi, barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkailah Syam kami. Ya, berkailah Syam kami, berkailah Syam kami, dan berkailah Yaman kami. Ya. Itu diantara kabar gembira dari Rasul SAW, kemuliaan bumi Syam. Tapi dalam hadis riwayat Hasan, ya, statusnya, Rasul SAW juga bersabda, "Idza afsada ahlus Syam fala khaira lakum." Jika para penduduk bumi Syam itu sudah rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Ya. Maka pembebasan Syam yang otomatis Baitul Maqdis include di dalamnya, itu dalam sirah, ya, itu yang paling tercatat 2 kali. Pertama di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kedua di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kalau kita ngaji, kita belajar, maka pendekatan kemenangan itu baik di zaman Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi sama. Ya. Karena tidaklah Baitul Maqdis dikuasai, ya, dalam kondisi digagai oleh musuh-musuh Islam, kecuali muslimin saat itu seperti di zamannya Salahuddin, ya, dalam kondisi di bawah. Artinya dalam kondisi rusak, dosa, maksiat dianggap biasa. Wah, itu Baitul Maqdis mesti miliknya musuh Islam. Ya, Baitul Maqdis milik kembali kepada miliknya Islam dan muslimin itu pasti di zaman yang ilmu dan amal itu kokoh di setiap person kaum muslimin dan muslim. Contohnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bayangkan sekarang ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan panglima militernya itu nggak sembarangan untuk menaklukkan Syam dan sekitarnya. Ada Khalid bin Walid, ada Mu'ad bin Jabal, ada Abu Ubaidah ibn Jarrah, ada Amr bin As, ada Surahbil, ada Ikrimah. Ini mereka tuh sudah di militernya kesatria, dalam ilmu seperti Mu'ad, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Amr bin As, Masya Allah. Mereka juga ahli dalam agama. Tapi ketika mereka mampu menaklukkan Yordan, mereka mampu menaklukkan Lebanon, Suriah juga mudah sekali. Ya, karena rata-rata menaklukkan Syam saat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mudah.
Ya, kenapa? Karena masyarakat Syam hari itu sama dengan hari ini. Mereka kebanyakan ahli kitab. Sebagian Yahudi, sebagian Nasrani. Dan mereka itu yakin dengan kitab sucinya. Kalau Islam sudah datang ke mereka, pasti akan menang. Makanya ngapain tidak perang bareng? Gitu loh. Ya. Jadi Khalid bin Walid itu masuk Suriah, masuk Yordan itu mudah sekali. Bahkan unik, ketika mau menaklukkan Damaskus itu, apa kata orang-orang Damaskus? Khalid, tidak seperti ini di kitab kami. Harusnya kamu itu menaklukkan kampung, ada namanya Kaisar. Harusnya sana dulu baru ke sini. Ya, itu. Makanya kok enggak nyerah-nyerah orang Suriah ini. Ketika ternyata Kaisar sudah ditaklukkan oleh batalion yang lain, baru nantinya Suriah nyerah. Karena di kitab sucinya kayak gitu, Pak. Ya, kronologi menangnya muslimin itu sudah ada. Dan mereka meyakini ahli kitab. Sampai tinggal Baitul Maqdis alias Palestina. Ya, mau Khalid, mau Amr bin As, mau siapa saja, cukup di gerbangnya, nggak bisa masuk. Kenapa? Karena orang-orang saat itu cuma ngomong, kalian tidak mungkin bisa menaklukkan kami. Ya, mentok kalian cuma di sekitar kami. Ya, cukup sampai Suriah saja, cukup sampai Mesir saja, cukup sampai, nggak bisa kalian masuk ke Palestina. Karena memang di kitab kami bukan kalian yang mengalahkan kami. Itu kan bingung semuanya, maksudnya apa? Karena di kitab kami yang menaklukkan Palestina, ya, itu adalah nama yang jumlahnya cuma 3 huruf. Khalid itu 4 huruf loh, Kha, Alif, Lam, Dal. Oh, bukan kamu. Ya, Amr bin As, Amr, Ain, Mim, Ra, Waw, 4 huruf. Ya, bukan kamu. Siapa lagi? Abu Ubaidah, tambah doa. Ya, Ikrimah, Surabil, panjang-panjang semuanya. Maka ketika mendengar alasan itu, Amr bin As menulis surat untuk Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Datanglah wahai khalifah, ya pemimpin kami, karena sesungguhnya engkau yang mampu untuk menaklukkan, ya, dan membebaskan Baitul Maqdis. Dan benar, Umar datang langsung, pendeta-pendeta Nasrani Palestina itu menyerahkan kunci. Nah ini, ya, Umar kan cuma 3 huruf doh, Ain, Mim, Ra. Masya Allah. Ya, jadi musuh Islam untuk di Palestina dari dulu itu orang yang yakin dengan kitab suci. Sampai hari ini Zionis Yahudi, mereka itu masih yakin dengan Talmud yang mereka baca. Ya, cuma masalahnya kitanya saja yang tidak malah praktekkan Al-Qur'annya. Tidak seperti zamannya Umar bin Khattab, zamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Umar ngirim pasukan ke Syam, salah satunya Palestina, yang dikirim tadi siapa saja? Orang-orang berilmu, menjadi panglima militer. Tidak sembarangan. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, coba tanyakan kepada orang-orang yang cuma turun di jalan saja. Ya, yang membela Palestina hanya dengan turun di jalan saya. Tanyakan, Salahuddin Al-Ayyubi jeneng asline sapa? Ora mudeng. Ya, enggak tahu. Pahlawan besar betul. Tapi menaklukkan Palestina itu enggak cukup sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Itu 10 tahun aja hanya untuk mengumpulkan muslimin yang ada di sekitar Palestina, yang ada di Mesir, yang ada di Suriah. Ya, yang saat itu di Mesir masih banyak Syiahnya yang bercokol. Ya, kemudian di Suriah juga masih banyak muslimin yang bertikai, hanya perbedaan mazhab fikih antara Hanafi dan Syafi'i. Maka nggak mungkin bisa menang. Maka keliling itu Salahuddin Al-Ayyubi, nama asli Yusuf. Ya, itu ditandur para imam, para ulama, para khatib untuk menumbuhkan ilmu di negeri-negeri tersebut. Ya, ojo kur eker-ekeran
khilafiyah dalam masalah fikih madhab saja, tapi dikenalkan sebetulnya apa dasar madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan itu butuh ya lebih dari 6 tahun kayak gitu ya. Sampai ujung-ujungnya apa? Khotib-khotib di wilayah-wilayah pinggiran Palestina itu sudah mengajak muslimin untuk mendoakan para pemimpin yang soleh, kebaikan para pemimpin. Saat itu kekuasaan muslimin dipegang oleh siapa? Daulah Abbasiyah. Orang Syiah sudah mulai tersingkirkan. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah mulai berilmu. Ilmu yang menumbuhkan kebenaran itu kan, ilmu yang melahirkan aslinya orang itu bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Ya, nggak sembarangan ngemplok, Pak. Ya, maka dari saya mulai paham bahasa Arab sampai hari ini, saya itu tidak pernah percaya berita kabar dunia Islam, khususnya Timur Tengah dan Arab, ya, itu ya cuma sel-selan WA, belas rata anggap. Ya, orang yang berita yang datangnya dari sumbernya ada, seperti CNN, BBC, ya. Sekarang gini, kita ngaji Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian berita dari orang fasik. Fasik tahu itu dengan siapa? Fasik itu bisa jadi saudara muslim kita, cuma banyak dosanya. Bisa jadi masih saudara seiman kita, cuma ahli maksiat. Masih seiman, ya, cuma fasik. Itu kalau bawa berita saja, kita diminta cross check, tabayun. Kuwi sik wong sing padha-padha muslimin. Nah sekarang berita dari orang-orang CNN memang muslim, ya, sampai iso mplok, iso di-share, iso ya viralkan. Yang benar saja. Lah wong sing membawa baju muslim seperti Al Jazeera yang berkantor gede di Qatar saja, itu kan ada yang versi bahasa Arab, ada yang versi bahasa Inggris. Dan perlu diketahui, yang versi Inggrisnya bukan terjemahan Arab sama sekali. Itu 360 derajat bedanya. Itu udah berita sendiri itu. Ya. Kalau pengen, ya memang kalau kita mampu berbahasa Arab, website di Saudi dan di Timur Tengah itu alhamdulillah banyak website resmi itu yang ada penanggung jawabnya. Dan penanggung jawabnya itu fotonya, gambarnya itu dipampang di background dari website resmi. Itu enaknya, Pak. Kalau di website di Timur Tengah itu kayak gitu. Ya, jadi kita bisa cross check betul lah. Ya, kalau masih bingung ada nomornya di situ, ada emailnya di situ. Ya, sehingga pertanggungjawabannya lebih bisa ya kita ambil dibandingkan itu sel-selan yang nggak jelas. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwa sekarang penguasa media siapa? Ya, kalau kita malah salah dalam berstrategi. Sekarang kalau musuh Islam yang menguasai media, hari ini kita sedikit-sedikit share masalah Palestina, share masalah Bumi Syam, share masalah ini. Kalau umpama akhirnya yang menguasai media bilang ke providernya, ke Google misalnya, take down, hapus semua berita tentang Palestina. Ayo Pak, bisa apa enggak kira-kira? Sangat mudah. Karena yang menguasai media mereka. Kitanya kemudian ngupload lagi. Ya. Karena kalau dibilang membela, ya Allah, membela itu seperti ini, mendoakan, mengilmui apa tuh aslinya yang terjadi di sana. Ya. Yang mungkin ditutupi dari pemberitaan asli. Makanya saya lebih percaya berita Palestina itu malah jamaah yang umroh plus Aqsa. Nah itu malah iso. Ya, ceritanya itu lebih valid itu. Bagaimana
ketika kaum muslimin kalau ke Aqsa itu guide-nya itu rata-rata bisa bahasa Indonesia. Ya, seneng kalau didatangi jamaah umroh dari Indonesia ziarah ke Aqsa. Kenapa? Karena 10.000 kilometer Indonesia Palestina itu jaraknya. Ya, mereka bisa melaksanakan sholat di tempat suci yang ketiga. Ya, jaraknya 10.000 kilometer. Kaum muslimin Indonesia dengan modal paspor visa keluar bisa sholat di Baitul Maqdis. Orang Palestina sendiri yang mungkin jarak rumahnya mau 3 kilo, orang arah iso sholat di Baitul Maqdis. Kenapa? Karena mereka nggak punya KTP paspor Palestina, nggak mungkin sama tentara Zionis. Ya, diizinkan. Ya, bersyukur. Dan kita nggak tahu ketika orang-orang asli Palestina mereka susah. Ya, dalam ekonomi paling mereka banyak yang jadi cleaning service, kasir-kasir toko. Itu pun tokonya milik Zionis, ada milik Nasoro. Ya, yang setiap ritual Zionis Yahudi dodolane yo aksesoris Zionis. Bulan Desember wayahe Natalan dodolane yo Santa Claus, boneka, salib. Bayangkan sekarang muslimin bakulan salib pi. Mau Allah menangkan? Gitu. Ya. Jadi kalau yang diviralkan adalah kezaliman Zionis Yahudi tentang pembunuhan, pembantaian, cucuran darah, bangunan yang roboh, itu bukan hari ini saja. Jogam, zaman Gal itu sudah kayak gitu. Ya. Jadi ketika mereka menjual iba untuk kaum muslimin termasuk yang di Indonesia, itu dari dulu kayak gitu. Ya. Tapi bilangnya sekarang kalau masalah teknis, Pak, ya Allah, jenengan tahu OKI. OKI itu kumpulan negara-negara Islam, pemimpinnya muslim, di belakangnya ada ulama. Itu jok tahun 1987 sampai sekarang itu yang judek mikirin Palestina. Apa meneh ulama dhewe wong RT ora nyekel ngono lho. Paham maksud saya? Ya, kalau bicara membela doa ya jelas, kita doakan sampai hari ini kita doakan. Semoga Allah bukakan ya hidayah bagi saudara-saudara kita di sana, kesabaran, kelapangan, mau berilmu, ya, mau mengamalkan Islam dengan benar. Ya. Tapi susah kalau mamai perang terus kapan belajarnya? Ya. Dan lihat peristiwa Uhud, Rasul pemimpinnya yang menggelurakan jihad. Sahabat gulain Nabi Muhammad gampang. Ya, zaman Umar bin Khattab mengirimkan panglima-panglima tadi. Khalid minta, ayo jihad. Amr bin As, ayo kita hancurkan musuh-musuh Islam. Itu prajuritnya nonton, lihat pemimpinnya. Salahuddin keliling, kemudian menyuarakan jihad. Itu mau cari Salahuddin di medan pertempuran ketemu. Ya. Sekarang ketika dulu ulama-ulama Timur Tengah seperti Syekh Albani, Syekh bin Baz meminta warga Palestina untuk bersabar, kuatkan kalian dengan iman dulu. Ya, kalau perlu kalian pergi dulu saja. Qatar siap menampung, memberikan suaka. Saudi juga, ya, Kuwait juga. Ya, tapi ada oknum-oknum tertentu yang kemudian bilang bahwa itu fatwa menyesatkan. Kalian jangan dengar, kalian jangan keluar dari bumi Palestina. Ya, kalian tetap perangi Zionis. Ya, kalau kalian mati kalian akan mendapatkan syahid dan seterusnya dan seterusnya. Panas-panas itu apa? Sekarang pertanyaannya, sing keluar-keluar ning ndi wong itu? Gak ketok blas lah. Ya, sampai hari ini coba. Ya, panglima-panglima, pemimpin-pemimpin brigade-brigade yang ada di Palestina itu mana orangnya? Barangkali malah di Gaza aja nggak ada, Pak. Itu bisa di London,
ya bisa di Amerika, bisa ya. Mosok pemimpin jihad ra ketok gimana kan aneh, Pak. Muslimin dari dulu sejarahnya itu panglima ada. Ngajak tenanan, ya. Endi to panglima? Kalau hari ini malah mana? Oh, ya kita harus ya berstrategi, ya ini otaknya nih jangan sampai ketahuan ini ya. Nggak kayak gitu. Itu membuktikan kalau model strategi jihadnya tidak sesuai yang dicontohkan oleh para sahabat dahulu. Ya, karena kondisinya jauh. Sekarang gini, negara sampingan, Mesir sampai hari ini masih pakai bahasa Arab. Yordan, ya, Lebanon, Beirut, percetakan kitab-kitab Arab masih banyak. Orangnya masih bisa kita ajak ngomong pakai bahasa Arab. Coba sekarang ke Palestina, ngajak penduduk asli Palestina bahasa Arab, malah bingung. Bisa. Ya, karena itu misi Yahudi menjauhkan warga Palestina dari Islam. Salah satunya apa? Bahasa Islam, yaitu bahasa Arab. Akhirnya sudah dari ilmu kurang, ekonomi juga kurang. Ya, makanya banyak jadi pengemis di Saudi itu malah yang ngemis-ngemis orang Palestina. Ya, kalau kita sholat kadang di samping kita langsung minta ternyata dari ngomongnya dari Palestina, warga Palestina. Kasih, ini kan berarti kan dalam kondisi lemah. Berarti belum kuat. Dahulu itu Palestina atau Syam, ya, dulu kan istilahnya Syam dan bumi Kinana, itu pernah Allah turunkan 3 nabi dalam satu zaman. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, itu satu zaman. Di bumi Syam, di Yerusalem, di Bethlehem. Saat itu penguasanya siapa? Romawi. Ya. Pengikutnya Nabi Isa berapa? Belasan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, gak banyak. Apa kemudian Allah wajibkan mereka untuk menyerang Romawi? Enggak. Ya, Allah wajibkan mereka tetap dalam berdakwah, mentauhidkan manusia, bukan berperang melawan yang menguasai Baitul Maqdis. Wah, nanti Baitul Maqdis direbut, ya jangan direbut, Pak. Ya, kisah hancurnya Masjidil Aqsa itu lebih banyak daripada hancurnya Ka'bah. Ka'bah hancur itu nanti baik secara gejala alam, banjir, roboh, atau terkena manjanik atau batu besar, ya, di pertempuran itu yang dipelintang itu kena bangunan Ka'bah roboh. Ya, dan Masjidil Aqsa itu hancur lebih banyak, dan itu tercatat dalam sejarah. Yang agak jauh namanya, ya, contohnya zaman Nabi Sulaiman. Ya, muncul Nabi Sulaiman, Allah menangkan. Kemudian Nabi Sulaiman bangun lagi Baitul Maqdis, lebih gagah, lebih tinggi, pondasinya lebih kuat. Zaman siapa? Nabi Sulaiman. Orang berilmu, bertakwa. Zaman ini selesai, Allah takdirkan muncul raja zalim berikutnya yang menghancurkan Masjidil Aqsa, namanya Bukhtun Nasr atau Raja Nebukadnezar. Hancur Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Tapi kemudian Allah kirimkan lagi di antara hambanya yang ngaji Taurat, ngajak kebaikan, bahkan apal Taurat, namanya Uzair. Ya, menang lagi, kerebut lagi itu Baitul Maqdis, dibangun lagi. Makanya orang Yahudi sampai mengatakan bahwa Uzair itu anak Tuhan. Ya, nyimpang lagi, dikuasai lagi nanti, rusak lagi Masjidil Aqsa. Kemudian dikirim lagi nanti hamba-hambanya yang soleh, kayak gitu. Jadi kalau bicara Masjidil Aqsa nanti digagahi oleh musuh Islam, musuh-musuh Allah, ya, kemudian dihancurkan, orang terima saiki sak durung-durung wis nanti. Cuma pasti kembali di pangkuan muslimin itu di saat musliminya kuat.
kuat secara iman, amal, istiqomah. Itu terus sama antara zaman Umar sama zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Di saat setiap khotib-khotibnya mengumandangkan doa kebaikan bagi pemimpin-pemimpin muslimin, buktinya berhasil akhirnya. Makanya hari ini kita pengennya juga gitu, Pak. Dan gimana Palestina pengen balik? Hampir setiap kawasan muslimin mendoakan keburukan bagi penguasanya. Pada sing iso ngewangi, sekarang yang melalui diplomatnya sopo? Mosok kita kan nggak mungkin. Mesti pemimpin kan yang bisa sesuai dengan diplomasinya, hubungan bilateralnya dan lain seterusnya. Ya. Dan ketika Zionis, ini catatan akhir ya kami ingin sampaikan, Zionis ngaku-ngaku bahwa itu adalah tanah mereka. Itu kalau kita ngaji selesai urusannya. Orang bumi Palestina atau tanah Syam, Syam itu diambil dari nama salah satu anaknya Nabi Nuh. Rasul bersabda, abna Nuh salatah, anaknya Nabi Nuh ada 3, Syam, Ham, Yafid. Satunya Syam, tinggal di mana? Yo wilayah yang hari ini Syam. Itu anaknya Nabi Nuh. Lah Yahudi lo muncul kapan? Selesai kan? Kita kalau berilmu tahu itu. Ya, daku-daku kapan? Dari dulu tuh sudah miliknya putranya Nabi Nuh. Kalau boleh dibilang ya tanah ini miliknya siapa? Lah itu dari putra Nabi Nuh. Kemudian zaman Nabi Ibrahim, Abul Anbiya. Nabi Ibrahim punya istri namanya Hajar. Lahir darinya Ismail, dah tinggal di Mekah, wis selesai ceritanya. Sampai nanti lahir Nabi Muhammad di sana. Selain itu Nabi Ibrahim punya istri Sarah. Di usia yang lanjut Sarah mengandung melahirkan Ishak. Ya, dan di zaman itu sampai menjelang Nabi Muhammad rata-rata anak mewarisi kenabian bapaknya. Maka Nabi Ismail jadi nabi setelah Nabi Ibrahim, Ishak jadi nabi setelah Nabi Ibrahim. Nah, Ishak ketika dewasa dan berumah tangga nanti punya anak. Anaknya Yakub dan satunya lagi dalam sejarah dikenal dengan Aish atau Aisyu. Ya. Nah, ibunya Aish itu punya ambisi besar. Ya, supaya anaknya melanjutkan kenabian bapaknya, yaitu Nabi Ishak. Dan di usia sepuhnya Nabi Ishak itu buta. Jadi yang ngurusi hanya putranya, kalau enggak Yakub ya Aish, Yakub, Aish. Ya, dan suatu malam ketika bapaknya butuh, yaitu Nabi Ishak butuh, yang datang Yakub. Dan Nabi Ishak enggak tahu ini anakku sing Aish apa Yakub, seperti dicekel sirai dan berdoa, Allahumma ya Allah, jadikan anakku yang satu ini pewarisku. Akhirnya sing dadi Nabi Yakub. Aisnya endak, itu mulai adanya benih hasad dan dengki. Mulai di sini, Pak. Ya. Kemudian Yakub, ya, putra Nabi Ishak, berkelanjutan menjadi nabi berikutnya. Kemudian menikah dengan wanita yang di syariat zaman itu pernikahan menggabungkan bayi wadi itu boleh dalam satu tali pernikahan. Paham ya maksud saya? Menggabungkan dua ya saudari dalam satu tali pernikahan itu boleh. Yang nggak boleh adalah melangkahi yang tua. Ya, itu yang nggak boleh. Makanya hari itu Nabi Yakub meminang perempuan namanya Rohil. Kalau istilah Ibraninya Rahel. Ya, karena cantik hari itu. Cuma kata walinya atau orang tuanya, nggak bisa kamu menikahi Rahel. Kenapa? Karena mbak Rahel belum nikah. Lek kowe pengen nikah Rahel, yuk nikahi dulu mbaknya namanya Alia. Ya, sehingga Nabi Yakub nikah dulu sama Alia, baru kemudian nikah dengan Rahel dalam satu tali pernikahan. Kemudian lahir dari Rahel kan cantik.
Nabi Yakub juga putra dari Nabi Ishak, putra dari Nabi Ibrahim dan Sarah. Ganteng juga. Nabi Yakub menikahi Rahel, lahir darinya 2 putra ganteng, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin. Jadi Nabi Yusuf dan Benyamin itu saudara kandung, seayah dan seibu. Dan dari pernikahan bersama Alia, mbaknya Rahel, itu lahir 7 anak laki-laki. Yaitu ada Yahuda, ada Lewi dan seterusnya. Dan Nabi Yakub punya 3 budak, ya, makanya nanti dari budak-budaknya itu lahir juga anak, total jumlahnya 12. Ya, dan Nabi Yakub punya gelar di zaman itu. Apa gelarnya? Karena sering keluar malam bersedekah di jalan Allah. Ya, jalan malam itu dari dulu sebutannya Isra. Seperti Rasul jalan malam ke Mekah, Madinah, Isra, munggah ke langit, Mi'raj, Isra, Mi'raj. Dan ketika beramal kepada Allah atau Tuhan, bahasa Ibrani-nya itu El atau Elia. Ya, makanya Israil jadinya. Ya, jadi Israil itu gelar hamba Allah buat Nabi Yakub. Maka ketika punya anak 12, maka 12 anaknya itu dikenal dengan Bani Israil. Anak-anaknya Yakub, karena Israil adalah nama lain dari Nabi Yakub. Nah, pembelaan kita ya untuk saudara-saudara kita Palestina itu setidaknya hari ini saya cuma pesen di sini aja, Pak. Ya, kita bela itu dengan salah satu yang mengganti istilah Israel dengan Zionis atau Yahudi. Karena Israel atau Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi kan sakit bayang nih, umpamanya jenengan demo keluar Israel bangsa, Israel keji, Israel kejam, Israel sombong. Itu kan semuanya ke siapa? Nabi Yakub. Orang medeni lah, walat Nabi Yakub. Makanya nggak menang-menang. Ya. Dalam hal ini aja susah ini. Ya. Ubahlah, jangan bilang Israel tapi Zionis atau Yahudi. Karena yang masalah itu kan turunannya Nabi Yakub. Nabi Yakubnya soleh, ya, terjaga dari kesalahan. Ya. Yang masalah itu yang tadi ketika Nabi Yakub cinta dengan Nabi Yusuf Benyamin, ya, sehingga buat iri saudara yang lain, ditambahi bumbu-bumbu dari kedengkian Pak Lie, keluarga dari Ais, tambah lagi. Dan akhirnya sampai hari ini kelompok-kelompok Yahudi yang angel diatur itu rata-rata nasabnya ke mereka semua. Ya, yang ingin menguasai, merampas haknya, ya, maka sekali lagi mengalahkan mereka itu butuh strategi. Lek bakar gendero, ya, Zionis gak ngefek, Pak, gak ngefek. Ya, mereka dikira terus kemudian wus, ya, bingung, bimbang cemas. Sekarang kita bakar satu benderanya, sesuk mereka bisa bangun pabrik bendera. Gak ngefek. Yang bikin ngefek itu ketika musliminya mulai bersatu di atas ilmu, beramal sesuai agama. Ya, itu mereka mulai bingung, wah, lagi Imam Mahdi meh teko lek ngene iki, mereka mesti kalah. Ya, tapi kalau hari ini masih jauh. Ya, dan seperti yang kami sampaikan bahwa kemenangan itu diraih karena Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang iman, hamba-hamba yang beramal, dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada muslimin. Muslimin kalah hari ini bukan karena musuhnya yang kuat, tetapi karena kitanya yang lemah. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita diberikan kekokohan di atas ilmu, ya, kemudian di atas amal. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah berikan kesabaran, kelapangan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan ketabahan, dan Allah hancurkan musuh-musuh Islam dan muslimin. Allahumma amin. Allahumma ansur ikhwanana alladziina fi Filistin. Allahumma hdim a'da'ad-din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.